putri Nabi Adam alaihissalam yang disebut wanita pertama yang melakukan seks bebas dan hamil di luar nikah. Unuk pun melahirkan anak haram yang banyak dipermasalahkan. Lalu, kenapa kisah Unuk begitu menghebohkan di kalangan kita? Apa dan bagaimana sebenarnya kisah Unuk ini? Bagaimana tidak? Unuk yang merupakan putri Nabi Adam alaihissalam mempunyai badan yang raksasa dan umurnya yang sangat panjang hingga ribuan tahun dan masih hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebelum masuk ke dalam kisah ini, saya memohon untuk menonton sampai selesai supaya tidak ada kekurangan penyampaian dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat historism yang dirahmati Allah. Kisah dari Unuk yang sangat menarik dan banyak menyebutkan seperti dongeng karena banyak keanehan-keanehan hingga ulama tafsir banyak yang mengkritik kisah ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di video ini akan dijelaskan bagaimana kisah Unuk secara lanjut. Dikisahkan, pasangan manusia pertama yang menapaki bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, memiliki banyak sekali anak keturunan mereka. Bahkan diceritakan Siti Hawa melahirkan hingga 120 kali banyaknya. Dari setiap anak yang dilahirkan merupakan sepasang anak kembar. Berarti anak Nabi Adam adalah 240 orang banyaknya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Tabari dalam Tariku At-Tabari. Ada banyak riwayat yang berbeda yang menjelaskan jumlah anak Nabi Adam alaihissalam. Mengenai hal ini, salah satunya dibahas dalam kitab Qasas Al-Anbiya, tulisan Ibnu Katsir. Dijelaskan bahwa menurut catatan Imam Abu Ja'far bin Jarir dalam kitab Thorikhnya, Hawa melahirkan 40 anak dari Adam alaihissalam dalam 20 kali kehamilan. Ibnu Ishaq juga berpendapat demikian. Putra pertamanya bernama Qabil dan kembaran putri sulungnya bernama Qalimah. Adapun putra bungsunya bernama Abdul Mughis dengan kembaran putri bungsunya bernama Ummul Mughis. Setelah itu, turunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tersebar di muka bumi dan jumlahnya terus bertambah banyak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam riwayat yang lain, ada yang mengisahkan bahwa Siti Hawa telah melahirkan satu-satunya anak tunggal, tidak sama seperti anak yang lain yang dilahirkan kembar. Dia adalah Unuk dengan memiliki keunikan pada dirinya. Dia terlahir memiliki 2 kepala, yang masing-masing satu kepala berada di kanan dan kiri di bahunya. Jarinya pun tak sama seperti umumnya, yakni berjumlah 20 jari tangan. Masing-masing 10 di telapak tangan kanan dan 10 di telapak kiri, dengan kuku yang panjang dan membengkok. Namun, Hawa tetap merawat dan membesarkan Unuk dengan jiwa keibuannya. Nah, menariknya, diriwayatkan awal pertama terpecah belahnya Bani Adam menjadi 2 kelompok. Hal ini diawali dengan peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi, yakni Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Karena peristiwa tersebut, Qabil pun pergi ke gunung untuk tinggal di sebuah lembah. Sementara kelompok yang mengikuti Adam dan Hawa tinggal di puncak gunung. Namun, Hawa tetap memperlakukan sama kepada anak-anaknya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ciri keturunannya yang tinggal di puncak bersama Siti Hawa dan Adam. Sementara yang tinggal di lembah, mereka adalah yang senang melanggar perintah Allah, dan di saat usia dewasa, Unuk mengikuti kelompok Qabil di saat wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Sejarawan mengatakan bahwa Adam sempat hidup bersama 40.000 orang yang merupakan anak, cucu, cicit, hingga seterusnya dari keturunannya. Wafatnya Nabi Adam membuat seluruh keturunannya bersedih dan menangis 7 hari 7 malam lamanya karena kepergian Nabi Adam. Hal tersebut pun menjadi celah setan untuk merayu mereka yang di lembah, karena setan melihat perbuatan anak Adam yang di lembah mudah untuk digoyahkan
dan dirayu menuju kesesatan oleh setan. Iblis pun menawarkan mereka untuk mendengarkan musik dari seruling. Maka disinilah awal adanya musik, hingga suara suling itu terdengar jauh hingga ke puncak. Mereka yang berduka tiba-tiba merasa aneh mendengar suara tersebut yang beralun-alun sampai menyayat hati mereka. Kemudian yang di gunung pun hampir tergoda, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, tapi tidak dengan Unuk binti Adam. Dia meninggalkan puncak karena hatinya yang bergejolak lalu menuju lembah. Unuk pun bergabung masuk bersama kelompok Kabil dan saudaranya yang lain. Mereka yang ada di lembah mendengarkan musik dan menikmati tarian. Disitulah Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, hingga Unuk pun kecanduan untuk melakukan hubungan seks bebas. Banyak laki-laki yang bergaul dengannya. Setiap bertemu dengan lelaki, ia melakukan hubungan intim, sampailah ketika dia tidak menyadari bahwa dia telah mengandung anak dalam perutnya, yang tidak tahu nasab dari anak tersebut, entah siapa ayah dari anak yang ia kandung. Unuk tidaklah memiliki kecantikan di wajahnya, bahkan bisa dikatakan buruk rupa, sehingga tidak ada lelaki yang suka padanya, dan mustahil hal itu terjadi. Akan tetapi Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat lelaki terpesona dengannya. Dia bisa meluluhkan setiap lelaki yang ia kehendaki, dan akhirnya anak yang terlahir dari Unuk berkelamin lelaki yang diberi nama Wajah alias Auj alias Waj, atau dipanggil saja Auj bin Unuk. Hingga akhirnya nasabnya pun diberikan kepada ibunya Unuk karena tidak mengetahui siapa ayahnya. Siti Hawa pun sedih melihat kelakuannya itu, hingga Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera dilenyapkan dari muka bumi, dan Allah pun mengutus singa yang berukuran melebihi besarnya badan gajah. Singa menyerang Unuk dan merusak seluruh badannya. Dari sinilah kematian pertama yang disebabkan oleh binatang. Unuk pun meninggal setelah setahun melahirkan Auj. Kemudian Auj pun tumbuh menjadi orang yang berbadan sangat besar. Tingginya setinggi 600 hasta orang dahulu, atau sama dengan satu lengan siku orang pada zaman sekarang, dan lebarnya pun seukuran itu. Ada riwayat yang mengisahkan ketika angin topan datang, tapi anginnya tidak melebihi tinggi lutut Auj. Besarnya Auj, tak kala dia duduk di atas gunung, ia mengambil ikan di laut hanya dengan mengulurkan tangannya dalam keadaan duduk di gunung, dan ia pun memanggangnya dengan matahari. Dan apabila ia marah kepada penduduk kampung pun tenggelam karena ia mengencinginya. Sebuah riwayat mengisahkan Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Juga diriwayatkan bahwa Auj hidup berumur 4.500 tahun. Ia pun masih hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Auj pun diriwayatkan berjasa kepada Nabi Nuh karena mengangkut kayu-kayu besar yang akan dijadikan kapal. Diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nuh alaihi salam untuk pergi ke Kufah dengan tujuan mengangkut Onsaj. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa Auj ialah yang mampu memikul kayu itu dari Kufah untuk dibawa ke tanah Hira di sebuah perkampungan di dekat Baghdad. Maka Nabi Nuh pun mendatangi Auj dan memintanya untuk memikulkan kayu tersebut untuknya. Dan Auj pun berkata, "Aku tidak akan memikulnya sebelum engkau mengenyangkanku dengan roti." Tepat di saat itu, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Ia membagikan selembar roti itu kepada Auj. Auj pun tertawa ketika Nabi Nuh berkata, "Makanlah roti itu." Lalu Auj pun mengatakan kepada Nabi Nuh, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, sedikit pun tidak membuatku kenyang, apalagi hanya selembar roti ini." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh pun memotong selembar roti itu dan memberikan kepada Auj, lalu mengatakan, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makanlah roti ini." Auj pun memakan rotinya, dan kemudian dia diberi selembar roti lagi, dan Auj pun hanya mampu memakan setengah roti yang kedua, dikarenakan Auj telah kenyang hingga tak sanggup untuk memakan apapun. Setelah memakan roti, Auj pun memikul semua kayu tersebut yang ia bawa dari Kufah menuju Hira
hanya dengan satu kali perjalanan sekaligus. Ketika bahtera yang dibangun Nabi Nuh telah rampung, banjir pun mulai datang. Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia dapat diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginan itu. Ketika banjir menelan seluruh dunia, konon tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk, dan Auj pun tetap hidup hingga masa kenabian Musa alaihi salam. Auj benci kepada Musa dan ingin membunuhnya. Auj menghampiri tentara Nabi Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapati mereka hanya kumpulan orang sebanyak kurang lebih 5-5,5 km. Auj pun pergi ke gunung dan mencabut gunung itu dari bumi. Dia menjunjung gunung itu dengan kepalanya dan mendatangi tentara Nabi Musa untuk ia timpakan kepada mereka. Dan pada saat itu pula Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud pun turun di atas gunung batu tersebut dan mulai mematukinya hingga berlubang. Kemudian turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya dan membuat Auj sampai tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat Auj, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku. Nabi Musa memukulnya dengan melompat setinggi 10 siku dengan tinggi tubuhnya yang 10 siku juga. Betis Auj pun tidak terjangkau oleh Nabi Musa. Akan tetapi setelah dipukul Nabi Musa, Auj pun meninggal serta terlempar di padang yang kosong seperti gunung yang besar. Ada riwayat yang menyebutkan tulang Auj bin Unuk yang begitu besar telah menjadi jembatan di sebuah sungai di negeri Atar atau Tartares yang bernama Attai. Jembatan itu terbentuk lengkung dan begitu besar dan merupakan salah satu keajaiban dunia. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basuni dalam bukunya yang berjudul Sahih Qasasi Al-Quran, yang artinya kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian diterjemahkan oleh Muhyiddin Marsida dan Muhammad Khalid As-Sari, menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah yang tidak benar. Auj bin Unuk adalah orang kafir yang pembangkang, sombong, serta jahat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, dan anak pezina adalah hal yang tidak masuk di akal. Syekh Hamid Ahmad At-Thohir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena ia telah kufur, sedangkan ayahnya seorang nabi yang memimpin orang beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan Auj bin Unuk yang lebih zolim serta melampaui batas dari apa yang mereka ajarkan. Ibnu Katsir pun menyalahkan riwayat tersebut karena berseberangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Adapun Allah berfirman dalam dalil naqli Al-Quran, dan kami tenggelamkan golongan yang itu, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 66. Allah juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun orang kafir itu tinggal di atas bumi, sebagaimana dalam surah Nuh ayat 26. Kisah yang diriwayatkan tersebut juga bertentangan dengan hadis sahih berikut dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Hadis ini adalah hadis sahih dari Nabi SAW yang tidak lain dari ucapannya merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, sahabat historism, pada kenyataannya tinggi manusia terus berkurang dari mula diciptakannya Adam hingga sekarang, dan bahwa tidak ada keturunan Adam yang melebihi tinggi Nabi Adam. Dapat kita simpulkan, riwayat yang mengisahkan Auj bin Unuk asalnya tidak lain merupakan dari orang kafir, yang mana mereka adalah musuh para nabi. Allahu a'lam bishawab, ucap Syekh Hamid Ahmad At-Thohir. Sebagaimana kedustaan riwayat ini dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menerangkan, tidak terlalu mengherankan jika mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab ulama dan kitab-kitab tafsir yang sudah diakui serta tidak menjelaskan kebenarannya. Auj bin Unuk dikatakan bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam, ujar ahli kitab. Sementara itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 77 yang berbunyi, dan kami jadikan anak cucunya yang melanjutkan keturunan. Seandainya Auj itu ada, maka ia tidak hidup lagi setelah Nabi Nuh. Tidak ada keraguan, kata Ibnu Qayyim, bahwa hadis ini dan semacamnya disampaikan oleh orang kafir dan ahli kitab yang mengolok-olokkan para rasul serta pengikutnya. Nah, sahabat Historyzam, demikianlah dari kisah ini yang semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu serta pembelajaran bagi kita semuanya. Saya ucap terima kasih buat sahabat yang telah menonton sampai akhir video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.